Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Mutia, saya mahasiswa semester 5 dari Fakultas FTIK, Program Studi Tadris Matematika, IAIN Pontianak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi sifat pelupa. Apa sih itu lupa? Nah, lupa mungkin bukan hal yang asing lagi atau tabu lagi di kalangan masyarakat. Lupa sering terjadi pada semua orang, baik yang kecil, remaja, dewasa, hingga yang tua. Yang miskin dan yang kaya pun tak luput dari lupa. Di dalam bukunya Muhib bin Syah yang berjudul Psikologi Pendidikan, mengartikan bahwa lupa itu sebagai hilangnya kemampuan untuk menyebut kembali atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari secara sederhana. Nah, menurut pendapat Golo dan Reber, mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dialami atau dipelajari. Dengan demikian, lupa itu bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal kita. Selanjutnya, di sini ada 7 tipe pelupa yang ada di dunia. Kamu tipe yang mana nih? Nah, tipe yang pertama yaitu ada transience. Nah, tipe ini adalah kecenderungan untuk melupakan fakta atau peristiwa dari waktu ke waktu. Nah, dirimu kemungkinan besar akan melupakan informasi segera setelah mempelajarinya. Namun, memori memiliki kualitas untuk memilih mana yang akan disimpan atau dihilangkan. Meskipun kefanaan mungkin tampak seperti tanda kelemahan ingatan, para ilmuwan otak menganggapnya bermanfaat karena membersihkan otak dari ingatan yang tidak diperlukan. Nah, untuk tipe yang kedua yaitu ada absent mindedness. Nah, jenis pelupaan ini terjadi ketika orang tidak memberikan perhatian yang cukup. Misal, dirimu lupa di mana kamu baru saja meletakkan pena saat tidak fokus atau memikirkan sesuatu yang lain. Sehingga otak tidak mengkodekan informasi dengan aman. Absen juga melibatkan lupa melakukan sesuatu pada waktu yang ditentukan, seperti minum obat atau menepati janji. Nah, untuk tipe yang ketiga yaitu ada blocking. Nah, jenis pelupaan ini sering terjadi. Misal, saat dirimu hendak menjawab pertanyaan dan jawabannya ada di ujung lidah, namun tidak dapat mengingatnya. Nah, ini mungkin contoh pemblokiran yang paling umum. Ketidakmampuan sementara untuk mengambil memori. Dalam banyak kasus, penghalang adalah memori yang mirip dengan yang dicari atau yang diambil. Memori ini bersaing sehingga kita tidak dapat mengambil apa yang kita inginkan. Tipe yang keempat itu ada misatribusi. Misatribusi itu terjadi ketika kamu mengingat sesuatu secara akurat sebagian, tetapi salah mengatribusikan beberapa detail, seperti waktu, tempat, atau orang yang terlibat. Jenis misatribusi lain terjadi ketika kamu yakin bahwa suatu pemikiran yang memiliki benar-benar orisinal, padahal sebenarnya itu berasal dari sesuatu yang sebelumnya pernah dibaca atau didengar dan dilupakan. Kesalahan atribusi semacam ini menjelaskan kasus plagiarisme yang tidak disengaja, di mana seorang penulis memberikan beberapa informasi sebagai asli ketika dia benar-benar membacanya di suatu tempat sebelumnya. Nah, untuk tipe yang kelima yaitu ada sugestibilitas. Nah, tipe sugestibilitas ini adalah kerentanan ingatan terhadap kekuatan sugesti. Informasi yang dipelajari tentang suatu kejadian setelah fakta tersebut dimasukkan ke dalam ingatan, meskipun kamu tidak mengalami detail ini seperti saran yang menipu otak dan menganggap sesuatu sebagai hal yang nyata. Lanjut ke tipe yang keenam yaitu ada bias. Nah, dalam ingatan persepsi kita itu disaring oleh bias tentang pengalaman, keyakinan, dan pengetahuan sebelumnya. Nah, bias itu memengaruhi persepsi dan pengalaman saat dikodekan di dalam otak.
Dan ketika kamu mengingat sesuatu, bias akan mengatur suasana hati yang akan memengaruhi informasi apa yang sebenarnya diingat. Nah, untuk tipe yang terakhir yaitu ada persisten. Nah, kebanyakan orang khawatir tentang melupakan sesuatu. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, orang tersiksa oleh ingatan yang mereka harap bisa mereka lupakan, tetapi tidak bisa. Nah, bertahannya ingatan tentang peristiwa traumatis, perasaan negatif, dan ketakutan yang berkelanjutan adalah bentuk lain dari masalah ingatan. Beberapa dari ingatan ini secara akurat mencerminkan peristiwa yang mengerikan, sementara yang lain mungkin merupakan distorsi negatif dari kenyataan. Nah, itulah beberapa jenis pelupaan yang bisa terjadi pada setiap orang. Jika kamu pernah mengalaminya, atau bahkan sering, mungkin kamu perlu mengonsumsi makanan yang baik untuk memori seperti ikan dan sayur hijau. Perbanyaklah air putih dan istirahatlah yang cukup untuk meningkatkan kesehatan memori. Kita lanjut, di sini ada beberapa faktor penyebab kamu mudah lupa. Nah, untuk penyebab yang pertama, yaitu kadar gula terlalu tinggi. Nah, penyimpanan memori bisa terganggu akibat tingginya gula darah kamu. Awas loh, kondisi ini bisa mengganggu bagian otak yang berhubungan dengan memori. Jika kamu memiliki riwayat keluarga penderita penyakit kencing manis, sebaiknya kendalikan asupan gula kamu, lakukan juga tes gula darah secara rutin, dan jangan lupa menjaga pola makan sehat serta tetap aktif. Jalan kaki adalah salah satu alternatif yang efektif untuk mencegah diabetes. Nah, untuk penyebab yang kedua yaitu kurangnya istirahat. Nah, otak mengandalkan aktivitas tidur kamu untuk menyimpan memori baru. Dalam sebuah penelitian, responden yang tidur 6 jam setiap malam selama 2 minggu mungkin tidak merasa kurang tidur. Namun, setelah dilakukan tes memori secara substansial, hasilnya mereka itu sulit untuk mengingat memori jangka pendek. Nah, pertajam daya ingat kamu dengan membuat prioritas istirahat yang cukup. Jika kamu tidak bisa, coba deh lakukan tidur pendek selama 6 menit saat tubuh kamu merasa lelah. Nah, dengan cara ini, kamu bisa meningkatkan kinerja dan memicu proses memori penting yang di dalam otak. Oke, kita lanjut penyebab yang ketiga, yaitu ada mendengkur. Mendengkur tak hanya mengganggu kualitas tidur kamu, akan tetapi juga bisa menurunkan daya ingat. Saat tidur mendengkur, saluran napas kamu akan terblokir, sehingga memotong oksigen beberapa detik pada suatu waktu dan menyebabkan sel-sel otak kelaparan. Nah, penyebab yang keempat yaitu usia lebih dari 65 tahun. Di usia ini, manusia akan lebih sulit untuk menyerap vitamin B12 dari makanan. Kekurangan vitamin B12 serius dapat menyebabkan penyakit Alzheimer atau pikun. Karena itu, seiringnya bertambah usia, lakukanlah konsultasi dengan dokter untuk mengetahui cara meningkatkan asupan B12, misal dengan suplemen. Selain manula, penganut vegetarian juga sering kekurangan vitamin B12. Untuk penyebab yang kelima, yaitu mengalami depresi. Penderita depresi berat juga mengalami gangguan pada sel-sel otak. Bahkan, ketika depresi berlangsung, ada kemungkinan kondisi ini bisa membunuh sel-sel otak, sehingga menyebabkan daya ingat merosot. Solusinya yaitu segera cari pengobatan, pasalnya makin banyak sel-sel otak yang hilang, maka daya ingat juga akan makin sulit ditingkatkan. Nah, penyebab yang terakhir yaitu terlalu banyak konsumsi obat. Jika kamu mengonsumsi 5 atau lebih obat, maka itu akan berisiko tinggi mengalami gangguan daya ingat. Karena itu, pastikan dokter tahu semua obat yang kamu konsumsi. Jika sebuah iklan farmasi tampak menggiurkan, jangan langsung tergoda. Sebaiknya minimalkan konsumsi obat bebas atau hanya mengonsumsi obat sesuai dengan resep.
Oke, kita lanjut yang terakhir, yaitu bagaimana sih cara menghilangkan sifat pelupa. Nah, yang pertama yaitu memperbanyak konsumsi ikan asam lemak. Nah, omega 3 yang terkandung dalam ikan seperti salmon dan makanan yang telah diperkaya seperti yogurt merupakan makanan super untuk memori. DHA sejenis omega 3 efektif untuk menurunkan peradangan arteri dan memperbaiki lapisan pelindung saraf. Nah, yang kedua yaitu ada olahraga. Nah, olahraga ini meningkatkan detak jantung 3 kali seminggu dalam 20 menit. Bahkan, hanya dengan berjalan akan memperbanyak oksigen di otak sehingga membantu pertumbuhan sel-sel baru. Nah, menurut Sam Wang, PhD, Associate Professor of Neuroscience di Princeton University, latihan aerobik juga sama efektifnya dengan aktivitas pelatihan otak lainnya. Tidak harus ke gym. Lanjut yang ketiga yaitu mencatat kegiatan. Buatlah daftar kegiatan dengan menggunakan agenda harian atau notebook kecil. Nah, pastikan selalu menempatkan kunci mobil atau apapun itu di tempat yang sama. Maka hal ini akan memudahkan kamu jika hilang ingatan menyerang. Dan yang terakhir yaitu ada membaca buku. Nah, membaca buku mungkin terdengarnya agak klasik sih, tetapi para peneliti dari Mayo Clinic menunjukkan bahwa membaca bisa menurunkan risiko kehilangan memori hingga 30-50%. Jadi, jangan lupa membaca buku dimanapun kamu berada. Nah, bacaan seperti buku-buku ilmu pengetahuan dan novel adalah bacaan yang paling bisa membantu meningkatkan kemampuan otak. Nah, baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya ini bermanfaat untuk semua orang yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.